Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih sekali untuk adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini. Ibu merasa senang sekali akhirnya ibu bertemu kalian lagi di ruangan ini, yang tentunya kita akan melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat. Sebelum kita lanjut ke tahap yang lebih inti lagi, seperti kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Insya Allah setelah kita kenal, kita bisa saling menghargai, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menyayangi satu sama lain. Untuk itu perkenalkan, nama Ibu Fahnur Anggraini. Ibu adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Rebo. Aku mau tanya, ada yang sudah tahu kenapa sih kita itu dikumpulin di sini? Ada kegiatan apa lagi? Belum? Oke, baik. Jadi tujuan ibu di sini adalah ibu mau melakukan kegiatan atau kita mau melakukan kegiatan layanan informasi. Ada yang sudah tahu apa itu layanan informasi? Betul, aku jelasin dulu ya apa itu layanan informasi. Jadi layanan informasi adalah layanan dalam bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa untuk menguasai, mendapatkan, mengenali, dan memahami informasi mengenai suatu hal, dan agar siswa dapat terhindar dari kondisi yang negatif akibat kurangnya informasi yang dimiliki. Tujuan dari layanan informasi ini agar siswa dapat mengetahui dan menguasai suatu informasi, dan untuk kedepannya kita jadi lebih tahu dan terhindar dari kondisi yang negatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke tahap yang lebih inti lagi, sampai sini ada yang masih belum paham? Iya kamu? Ya. Jadi nanti seperti ini. Nanti ibu terlebih dahulu menjelaskan mengenai 4 tipe karakter manusia. Nanti kalian diskusiin. Setelah itu, kalau masih ada yang mau ditanyain, kalian boleh bertanya. Tapi ingat ya, tunjuk tangan terlebih dahulu. Kita lanjut ke tahap yang lebih inti lagi. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan, informasi apa yang kita dapatkan, pembelajaran yang kita lakukan hari ini menjadi berkah, menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik adik-adik sekalian, selagi ibu nanti sedang menjelaskan, adik-adik sekalian mendengarkan dan menyimak ya. Kalau bisa ditulis, karena menurut ibu ini materi yang penting untuk adik-adik sekalian di kemudian hari. Pengertian karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Definisi karakter.
Definisi karakter dari beberapa ahli sangat berbeda pada setiap penjelasannya. Menurut W.B. Saunders, karakter itu adalah sifat nyata, berbeda, dan dapat diamati oleh individu. Yang artinya karakter ini dapat ditunjukkan pada masing-masing orang, karena sifat dan karakter yang dimiliki setiap individu tidak sama dan dapat terlihat sehingga dapat dikatakan berbeda. Sedangkan menurut Wayne, bagaimana cara seseorang mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku? Karena jika seseorang itu memiliki sikap berbudi pekerti yang baik, berarti orang tersebut memiliki karakter yang mulia. Sebaliknya, jika seseorang yang tidak memiliki budi pekerti yang baik, berarti dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki perilaku yang tidak baik. White mengungkapkan bahwa karakter yaitu menandai bagaimana cara memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi, istilah karakter erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Karakter menurut Florence Littauer. Manusia sangatlah unik. Setiap individunya memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Di satu sisi, perbedaan tersebut mencerminkan keanekaragaman yang menjadikan masing-masing individu memiliki karakteristik yang khas. Namun di sisi lain, perbedaan karakter manusia cukup menyulitkan dalam konteks hubungan sosial, karena akan sulit untuk memahami satu sama lain. Karakter atau watak seseorang sulit untuk diubah, karena merupakan sifat dasar yang melekat pada diri masing-masing individu. Definisi dari karakter atau watak sendiri adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi pekerti, dan tabiatnya. Karakter menunjukkan perilaku individu yang relatif permanen pada saat berinteraksi dengan lingkungannya yang didasarkan pada pengetahuan tentang moral. Dalam kehidupan sosialnya, manusia seringkali dinilai dari karakter dan kepribadiannya. Dua hal yang berbeda tetapi tak jarang dipahami secara sama. Karakter manusia umumnya dilekatkan pada norma moral, sedangkan kepribadian tidak ada kaitannya dengan moral. Kepribadian merupakan sifat hakiki yang tercermin pada sikap manusia yang membedakannya dari manusia lain. Meskipun berbeda, namun karakter dan kepribadian sama-sama merupakan hasil interaksi antara manusia dengan pengalaman hidup dan lingkungan sekitarnya. Karakter bisa dibentuk, sedangkan kepribadian bisa diubah. Keduanya memiliki hubungan dalam pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Yang selanjutnya, unsur-unsur karakter. Secara psikologis dan sosiologis, pada manusia terdapat hal-hal yang berkaitan dengan terbentuknya karakter. Unsur-unsur ini menunjukkan bagaimana karakter seseorang. Unsur-unsur tersebut antara lain, yang pertama yaitu sikap. Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, bahkan dianggap cerminan karakter seseorang tersebut. Dalam hal ini, sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada di hadapannya biasanya menunjukkan bagaimana karakter orang tersebut. Jadi, semakin baik sikap seseorang, maka akan dikatakan orang dengan karakter baik. Dan sebaliknya, semakin tidak baik sikap seseorang, maka akan dikatakan orang dengan karakter yang tidak baik. Yang kedua, ada emosi. Emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran, perilaku, dan juga merupakan proses fisiologis. Tanpa emosi,
kehidupan manusia akan terasa hambar karena manusia selalu hidup dengan berpikir dan merasa dan emosi identik dengan perasaan yang kuat. Yang selanjutnya, kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosiologis psikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah penting dalam membangun watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh hubungan dengan orang lain. Yang terakhir ada kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak direncanakan dan diulangi berkali-kali. Sedangkan kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan karakter seseorang karena kemauan berkaitan erat dengan tindakan yang mencerminkan perilaku orang tersebut. Dari kompleksitas karakter manusia, Florence Littauer dalam bukunya yang bertajuk Personality Plus mengklasifikasikan manusia ke dalam 4 jenis kepribadian. Yang pertama yaitu koleris. Manusia yang memiliki kepribadian jenis koleris cenderung cocok menjadi seorang pemimpin. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki merupakan sifat atau bakat bawaan. Artinya, sifat kepemimpinan yang melekat dalam pribadi seorang koleris begitu kuat. Manusia dengan pribadi koleris umumnya memiliki ciri khas seperti berikut. Yang pertama, berjiwa dinamis, tegas, optimis, suka memimpin, senantiasa tertantang dengan perubahan, dan seorang pembuat keputusan yang baik. Yang kedua, penuh gairah dalam arti mau bekerja keras guna mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketiga, berani menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Yang keempat, mampu memecahkan permasalahan secara praktis dan cepat. Yang kelima, mampu belajar dari pengalaman. Apa yang terjadi saat ini dapat dijadikan sebagai pelajaran di masa mendatang. Yang keenam, mampu menentukan misi dan visi dengan baik. Yang ketujuh, dapat diandalkan dalam segala kondisi dan situasi. Dari berbagai ciri tersebut itulah yang mendasari layaknya seorang yang berkepribadian koleris untuk menjadi seorang pemimpin. Ada banyak sifat positif yang menjadi keunggulan dari seseorang yang bertipe kepribadian koleris. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa bersemangat dan pantang menyerah. Manusia koleris adalah visioner dan pekerja keras. Sebab itu, orang-orang dengan kepribadian ini tak mudah menyerah meski mengalami kegagalan berulang kali. Mereka tak mudah patah semangat dan berpendirian kuat sampai mencapai tujuan yang ditetapkannya. Setiap kegagalan yang dialami mampu dijadikan suatu pembelajaran untuk memperbaiki diri dan strategi guna melangkah pada tahapan lebih lanjut. Yang kedua, mampu menetapkan target yang jelas. Tak bisa dipungkiri jika manusia koleris memang memiliki keunggulan dalam memimpin. Semangatnya yang luar biasa mendorongnya untuk pantang menyerah terhadap segala hambatan dan masalah yang dihadapi. Orang-orang koleris bukanlah tipe manusia yang menghindari masalah. Justru sebaliknya, berani menghadapi dan memecahkan masalah. Dalam upaya memecahkan masalah, mereka mampu menetapkan target yang jelas sehingga proses pemecahan masalah menjadi lebih fokus. Yang ketiga, memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Orang-orang berkepribadian koleris justru memiliki rasa percaya diri yang begitu tinggi. Tidak terlalu peduli dengan apa kata orang lain, tetapi juga tidak abai dengan masukan bahkan kritikan.
Kepercayaan diri yang tinggi berimbas pada keteguhan dalam pendirian dan segala sesuatu yang telah diputuskan. Yang keempat, memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Manusia koleris yang visioner jelas memiliki banyak cita dan impian yang ingin diwujudkan dalam hidupnya. Mereka cenderung menerapkan prinsip time is money, sehingga waktu yang dimiliki tak akan terbuang sia-sia, tetapi digunakan untuk melakukan sesuatu yang memberikan manfaat, baik saat ini maupun di masa mendatang. Sebab itu, orang-orang koleris cenderung lebih produktif dibandingkan dengan orang-orang bertipe kepribadian lainnya. Di balik sisi positif, manusia koleris juga memiliki sifat yang negatif. Pada titik ekstrim, mereka dapat menjadi sosok diktator yang selalu ingin tampil dominan, yang tidak mau berada di bawah orang lain. Sifat negatif lainnya, manusia koleris bisa menjadi sosok yang sok berkuasa, mendominasi, dan manipulatif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, akan Ibu lanjutkan. Yang kedua, tipe sanguinis. Kepribadian sanguinis dikenal sebagai jenis kepribadian yang mampu menempatkan diri dengan baik dan mudah beradaptasi dengan cepat. Manusia dengan tipe atau jenis kepribadian ini memiliki beberapa sisi positif sebagai berikut. Yang pertama, pandai secara persuasif dan ingin terkenal di lingkungan. Yang kedua, terbuka dan senang berbicara. Yang ketiga, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang keempat, ramah, bersahabat, dan mampu memecah suasana yang kaku. Yang kelima, mudah menjalin pertemanan. Yang keenam, responsif dan humoris. Yang ketujuh, senantiasa berusaha untuk menyenangkan orang lain. Yang kedelapan, memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dari berbagai ciri tersebut, orang-orang sanguinis cenderung lebih mudah bergaul dan spontan. Bagi mereka, menikmati kegembiraan lebih bermanfaat dibandingkan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sebab itu, orang-orang sanguinis tak terlalu memandang masa lalu dan masa depan sebagai suatu beban. Mereka lebih senang menikmati hidup dan melewatkannya dengan kegembiraan. Bahkan mereka mampu menyalurkan kebahagiaan dengan membuat orang-orang di sekitarnya turut bahagia dan tertawa. Tak hanya sifat-sifat positif, manusia dengan kepribadian sanguinis juga memiliki sisi negatif yang menjadi kelemahannya. Beberapa sisi negatif dari kepribadian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki emosi yang labil. Yang kedua, kurang produktif karena terlalu sibuk dengan kesenangan. Yang ketiga, emosi yang cenderung moody, berpengaruh pada pekerjaan, gimana hasilnya bisa optimal jika berada pada lingkungan kerja yang menurutnya menyenangkan. Sebaliknya, ketika bekerja di lingkungan yang bagi mereka kurang menyenangkan, maka hasil kerjanya kurang optimal. Yang keempat, terlalu membesar-besarkan jika menghadapi masalah. Yang kelima, senangnya mereka berbicara sehingga menjadikan mereka cenderung memiliki kedisiplinan yang rendah. Yang ketiga, yaitu tipe melankolis. Secara gramatikal, melankolis diartikan sebagai keadaan yang lamban, pendiam, murung, sayu, sedih, dan muram. Senada dengan pengertian tersebut, manusia dengan jenis kepribadian melankolis menurut Florence Littauer adalah orang-orang yang cenderung introvert atau tertutup dan sulit berkembang di lingkungan sosialnya. Di sisi lain, mereka sekaligus sebagai pemikir yang lebih senang memikirkan segala sesuatu sebelum melakukannya. Orang-orang melankolis cenderung pesimis atau lebih berpikir ke arah yang negatif. Manusia dengan kepribadian melankolis memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, perfeksionis. Manusia berkepribadian melankolis cenderung terpacu untuk bekerja dengan hasil sempurna. Setiap pekerjaan selalu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
meski jenis pekerjaan tersebut tergolong remeh. Yang kedua, merasakan kepuasan di belakang layar. Sifatnya yang introvert menjadikan orang-orang melankolis tidak senang menjadi pusat perhatian. Mereka akan lebih nyaman dan merasakan kepuasan tersendiri jika bekerja di balik atau di belakang layar. Yang ketiga, pemikir dan analitis. Sifat ini merupakan keunggulan dari kepribadian melankolis. Orang-orang yang melankolis mampu menganalisis secara mendalam saat dihadapkan pada suatu pekerjaan. Cara berpikirnya sistematis sehingga mereka mampu merinci setiap tahapan untuk menyelesaikan pekerjaan, termasuk potensi kendala-kendala yang mungkin muncul dan dihadapi. Yang keempat, memiliki rasa sensitivitas dan kepekaan yang tinggi. Orang-orang berkepribadian melankolis mudah terenyuh terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya. Mereka juga memiliki perasaan yang mudah peka. Sebab itu, mereka adalah pendengar yang baik, sehingga bisa menjadi tempat curhat yang baik. Yang kelima yaitu lebih mementingkan orang lain. Sifat rela berkorban dimiliki oleh orang yang berkepribadian melankolis. Mereka akan lebih memprioritaskan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang setia dan siap berkorban demi orang-orang yang penting baginya. Di balik sifat-sifat positif melankolis, ada pula terselip sifat-sifat negatif. Orang-orang melankolis lambat dalam menangkap hal-hal yang berbau humor. Hal ini menyebabkan mereka sulit bergaul secara informal. Meski perfeksionis, namun orang-orang melankolis juga kurang percaya diri dalam mengambil keputusan, sehingga ragu-ragu dan membutuhkan pendapat atau persetujuan orang lain sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu phlegmatis. Jenis kepribadian phlegmatis hampir mirip dengan melankolis. Hanya saja phlegmatis lebih terbuka dalam arti mereka bersedia untuk berbaur dalam keramaian. Sementara melankolis cenderung terkesan menutup diri dan merasa lebih nyaman dalam kesendirian. Manusia phlegmatis adalah orang-orang dengan kepribadian yang menyenangi kedamaian. Mereka tidak suka dan cenderung menghindari terjadinya konflik. Sebab itu, mereka tetap bersedia menjalankan perintah meski sebenarnya mereka tak menyukainya. Jika menghadapi masalah, mereka berusaha mencari solusi damai yang mampu meredam kemungkinan terjadinya pertikaian. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka merasa tidak keberatan jika harus mengalami sakit atau menanggung kerugian asal masalah yang dihadapi dapat segera diselesaikan. Berikut beberapa sisi positif yang menjadi kelebihan dari orang-orang berkepribadian phlegmatis. Yang pertama, tak banyak bicara tetapi bijaksana. Yang kedua, sifatnya yang cinta damai menjadikan mereka sebagai penengah yang baik. Yang ketiga, senang melakukan hal yang sama secara berulang tanpa merasakan kebosanan. Yang keempat, memiliki kepedulian dan empati yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, mampu bekerja dengan baik meski di bawah tekanan. Yang keenam, pandai menyembunyikan emosi. Sementara sifat-sifat negatif yang melekat pada orang-orang berkepribadian phlegmatis yang sekaligus menjadi kelemahannya adalah sebagai berikut. Sifatnya yang tidak menyukai konflik justru menimbulkan kecenderungan untuk menghindari masalah. Yang kedua, senang menunda dan menggantung permasalahan yang ada dengan harapan masalah tersebut dapat selesai dengan sendirinya. Yang ketiga, tidak bersedia untuk berkonfrontasi dengan orang lain secara langsung, sehingga enggan untuk melibatkan diri dalam suatu hal. Yang terakhir, tidak memiliki ketegasan sebagai pemimpin. Sampai di sini adik-adik sudah paham atau ada yang perlu diperjelas? Jika tidak ada yang mau bertanya,
Mungkin ibu yang akan bertanya, jadi kira-kira kita belajar mengenai kepribadian ini atau mempelajari mengenai topik ini tuh untuk apa sih? Kira-kira ada yang mau menjawab? Salah satunya? Ada? Iya? Siapa namanya? Safira. Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi manfaat kita mengetahui kepribadian kita, diri kita sendiri, yaitu salah satunya kita bisa menjadi tahu mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Mungkin ada yang mau menambahkan? Iya, siapa namanya? Adi. Oh ya, silahkan. Betul. Selain kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, kita juga bisa mampu menentukan pilihan dengan mudah. Memahami kepribadian bisa membuatmu bersikap tegas dalam setiap pengambilan keputusan, sebab kamu tahu persis hal apa yang sebenarnya cocok untuk kamu atau malah sebaliknya. Dengan begitu, kamu akan terhindar dari yang namanya salah pilihan. Karena orang yang tidak memahami kepribadian diri dengan baik cenderung ragu dalam mengambil keputusan karena kurang mengerti apakah keputusan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. Jadi penting ya kita mempelajari mengenai kepribadian agar kita bisa menentukan pilihan dengan baik, mengurangi risiko ketidaktahuan, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Selain itu, mudah memahami orang lain dengan baik. Dengan memahami kepribadian diri, tentu akan membuat belajar banyak hal mengenai sebuah kepribadian. Dengan modal tersebut, kamu bisa dengan mudah memahami kepribadian orang lain. Hal itu akan membuatmu terbuka dengan persepsi yang berbeda dari orang lain, sebab kamu paham bahwa ada banyak orang yang memiliki tipe kepribadian yang berlawanan denganmu. Yang selanjutnya ada membuat kita mengerti mana hal yang disuka dan tidak suka. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Hal itulah yang membuat selera setiap orang terhadap suatu hal pun berbeda. Dengan mengenali kepribadian diri, kamu akan dengan mudah memisahkan mana hal yang sebenarnya kamu suka atau sebaliknya. Sehingga kamu bisa menempatkan diri pada hal-hal yang kamu suka dan bisa menghindar dari yang tidak kamu suka yang bisa membuatmu terganggu serta tidak nyaman. Jadi dengan kita mempelajari ini, kita bisa membedakan mana sih yang cocok untuk kita, mana yang nyaman untuk kita, mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Dengan begitu kita bisa terhindar dari risiko yang negatif. Selanjutnya, membuatmu ikhlas untuk menerima keadaan diri sendiri. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Orang yang bisa memahami kepribadiannya dengan baik tentu sangat mengerti makna dari kalimat tersebut. Sebab dia sadar di samping memiliki kelebihan tentu ada kekurangan pula. Orang yang paham akan hal itu cenderung mudah menerima kondisi diri sendiri sehingga tidak memaksakan diri untuk terlihat sempurna. Jadi itu ya poin-poin penting kita mempelajari pentingnya kita mempelajari tipe kepribadian. Kita bisa ikhlas menerima keadaan diri kita,
kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kita bisa menentukan keputusan dengan mudah. Kita bisa mengetahui kepribadian orang lain. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah kita bahas tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Mungkin salah satu atau ketua kelasnya siapa? Ya, siapa namanya? Mas Dimas? Oh ya, silahkan. Betul, betul. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi manfaat kita mempelajari materi ini yaitu kita bisa terhindar dari kondisi yang negatif. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu, materi Ibu kali ini. Mungkin cukup di sini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan tentunya untuk kita semua ke depannya. Ibu senang sekali karena kalian sudah mau menyempatkan waktunya untuk bertemu Ibu dan berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Kelas ini sudah cukup baik ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat siang adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.